15th century had witnessed the end of Majapahit and her hegemony in the Southeast Asia. The aging kingdom could no longer stand against emerging powers from near and far. The fall of Majapahit had caused a social and political turmoil, and along with the coming of Islam in Java, had driven waves of migration. And all those migrations all headed to the east. A group of migrants had chosen the easternmost part of Java, just across Bali, as their new home. There they established their own kingdom, the Kingdom of Belambangan. In the 18th century, this kingdom too had to face its fall violently, leaving a people who now call themselves Osing. Setelah perang Puputan Bayu, kalau mungkin ya, setelah Puputan Bayu, masyarakat Belambangan itu bercerai-berai, lari kemana-kemana, itu banyak yang mengungsi. Akhirnya diawali dengan itu membabat hutan, dengan membuat pondok sederhana yang dinamakan gerbilan. Jadi awal rumah adat itu ya gerbilan itu awalnya. Akhirnya di situ yang ditebang itu kebanyakan pohon kemiri. Itu disebut kemirian. Akhirnya dinamakan Desa Kemiren. Untuk berdirinya Desa Kemiren itu kurang lebih tahun 1857. Sampai sekarang kenapa dijadikan desa wisata adat Using Kemiren, yaitu desa Usingnya Banyuwangi, karena Kemiren masih kental adat istiadatnya, juga budayanya. Itu masih belum kecampuran budaya lain, tentang bahasanya itu masih asli Using. Jadi banyak di sini kesenian-kesenian yang masih dilestarikan, termasuk angklung pagla, terus otek, angklung caruk, gunang, terus itu kesenian tari-tarian juga, itu tari gandrung itu memang masih tetap terjaga dan melestari dengan baik. Though the reason of their very existence is to keep a distance from Islam, today Islam is indeed the religion of the majority, even though pre-Islamic practices are still common among these people. Adapun barong, di sini ada barong, senian barong. Itu digunakan setiap ritual apapun pasti barong. Yang jadi pengawal atau mengawali ritual itu pasti yang di depan itu barong. Karena barong dianggap oleh masyarakat Kemiren tolak bala itu. Jadi barong Kemiren itu adalah simbol kehidupan manusia sesuai dengan warna. Itu juga fisiknya barong itu dari mulutnya mengangap lebar, itu adalah wujud aluamah karena warnanya hitam itu. Jadi serakah. Jadi sifat manusia itu tidak ada yang merasa cukup, selalu kurang. Itu dari mulut barong yang selalu menganga lebar, semua dimakan, tidak ada pernah cukupnya. Itu yang warna hitam. Untuk mata melotot, menyeramkan bahwa manusia itu punya emosi. Jadi punya nafsu, itu adalah yang disebut amarah, yaitu merah. Itu. Ada sayap, itu yang warna kuning. Itu sayap itu untuk menyambung silaturahim, terbang keliling dunia untuk menyambung silaturahim antar sesama. Mungkin kalau di Islamnya hablum minan nas. Terus ada mahkota di atas. Mahkota adalah kewibawaan dan kehormatan, juga kesucian.
itu ada warna putih, yaitu mutmainah. Kalau yang hijau itu diri sendiri. Jadi semua yang 4 itu tergantung menyatu dengan diri kita sendiri, yaitu yang warna. Itu adalah filosofi Barong di Kemiren. Makanya Barong Kemiren itu termasuk disakralkan di sini juga sebagai tolak bala. Justru di sini menyatunya agama dan budaya ya di saat-saat seperti itu, Pak. Dalam penyajian itu lewat budaya, tapi dengan doa-doanya lewat Islam. Nah, seperti itu. Termasuk tadi Sego Guru itu memuliakan Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Jadi nggak ada yang bertentangan. Juga Sego Golong itu bisa dikaitkan dengan para wali songo. Nah, gitu. Karena itu yang memberikan jalan yang terbaik, artinya kelurusan kehidupan manusia juga. Gitu. Jadi wali songo. Gitu. Jadi nggak ada, saya kira, dengan yang bertentangan dengan agama, nggak ada. Budaya dan adat yang ada di Kemiren itu merupakan warisan daripada leluhur yang harus dijaga dan dihargai, karena itu membutuh perjuangan orang tua dulu untuk membuat itu, gitu kan. Jadi harus dihargai. Karena orang tua itu berpesan dengan perjuangan itu isun sing jaluk dalesan paren-paren teko anak putu isun, wong isun kepingine anak putu isun gelem njaga lan nglestarekaken tinggalan isun. Jadi untuk generasi muda khususnya di Kemiren, Pak, ya, itu sangat antusias sekali dengan adat dan budaya. Gitu. Makanya saya sebagai orang tua, termasuk ketua adat di sini, selalu menjaga dan melestarikan tentang adat istiadat, juga menutur katakan dengan anak-anak yang muda, mewariskan. Nah, inilah tujuan saya untuk supaya generasi penerus itu tahu. Karena adat tradisi ini tidak ada yang tertulis, Pak, hanya lisan. Jadi kalau tidak disampaikan ke anak-anak muda, itu nggak tahu. Karena tidak ada buku, nggak ada dokumentasi, tidak ada arsip, tidak ada. As a native of what is now Banyuwangi Regency, Osing has other ethnics who serve their land. The Chinese and Arabs make their livings as merchants in towns. Bugis, Mandar, and Maduris, those brave seamen, live where they feed the most, on the seashores. And the Javanese, alongside with Osing themselves, have always been farmers. Ini kan sebagai petani, dari wong Kemiren tani totok. Sampai-sampai anak itu sekolah ke kota itu malu, Pak, dulunya, karena dianggap desa gitu, yang tertinggal gitu. Tapi sekarang ternyata justru orang desa yang menjadi kebanggaan anak-anak muda sekarang, termasuk khususnya di Kemiren, merasa bangga jadi masyarakat Osing. Bahkan kalau sekolah pun, kuliah pun menggunakan pakaian seperti ini, pakaian adat, kayak udeng. Hati-hati. Historically, geographically, genetically, and culturally, Osing can be described as a people somewhere in between the Javanese and the Balinese. But the word Osing, which literally means no, is a determined way for them to declare themselves as an ethnic of their own. Not Javanese, neither Balinese.
forged in violent history, and lived through times when civilization had to be rebuilt, had driven the Osing to grow into a small, yet unique ethnic of openness and egalitarian characters. A society guided by the values of harmony. Melabot itu rewang, itu dilakukan para ibu-ibu. Walaupun nggak diundang, semua datang. Nah, itu jadi mengutamakan kerukunan. Living in a land of beauties from the slopes of Mount Raung to the coast of Bali Strait, and with their love of art and determination to hold fast their ancestral heritage, the Osing now enjoy the benefit of tourism economy. Jadi memang orang tua itu membuat sesuatu itu sudah diperhitungkan lebih dulu. Nah, untuk pesan-pesan makanya selalu pesan orang tua. Ini besok akan dibutuhkan, jangan sampai dihilangkan, tetap dijaga dan dilestarikan. Ini suatu saat akan dibutuhkan, seperti itu. Bisa membuat kesejahteraan masyarakat nantinya.